Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Riki Muhammad Fauzi, mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Computer Science. Dan rekan saya, Chandra Adijaya Maulana. Di sini kami ingin menjelaskan praktek terkait implementasi Rapid Miner untuk mengimplementasikan algoritma K-means. Nah, jadi bisa dilihat, nah ini slide-nya, mempraktekkan dan mengimplementasikan algoritma K-means menggunakan Rapid Miner. Nah, ini identitas kami. Nah, di sini tujuannya apa sih learning outcome-nya itu? Nah, setelah mempelajari dan mengikuti konten ini, diharapkan bagi para audiens juga bisa memahami cara menginstal dan mengoperasikan Rapid Miner, kemudian dapat menjelaskan konsep dasar algoritma clustering K-means, termasuk juga dengan prinsip-prinsip dasar bagaimana kita mengimplementasikan K-means algoritma di dalam Rapid Miner. Kemudian memahami juga implementasi algoritma K-means pada Rapid Miner melalui drag and drop operator proses dengan benar. Dan yang terakhir, mengetahui cara evaluasi performansi dari hasil clustering dengan menggunakan data visualisasi dan evaluasi metrik yang ada di dalam aplikasi Rapid Miner. Nah, di sini sebelum kita masuk dalam aplikasi Rapid Miner, kita akan menjelaskan terlebih dahulu cara instalasi aplikasi Rapid Miner. Rekan-rekan bisa melihat caranya ya. Jadi pertama download terlebih dahulu aplikasi Rapid Miner-nya melalui website di bawah ini, altair1.com. Nah, kemudian pilih Altair AI Studio. Kemudian selanjutnya, setelah rekan-rekan mendownload, nanti hasil instalasinya seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa menjalankan program tersebut. Nah, ini setelah rekan-rekan mencoba, install seperti biasa dengan melakukan klik next. Kemudian seperti biasa, klik I agree ya untuk mempercepat proses instalasi Rapid Miner. Kemudian ini rekan-rekan juga bisa memilih instalasi filenya mau disimpan di mana. Nah, di sini kami menyimpan destinasi foldernya di Drive C ya untuk percobaan. Nah, kemudian ini proses instalasinya tunggu sampai 100%. Nah, setelah itu ini gambaran setelah instalasi selesai. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat website untuk menginstal aplikasi Rapid Miner. Jadi jika tadi melihat dari slide, kita jadi harus membuka dulu halaman altair1.com, kemudian nanti kita pilih Altair AI Studio. Setelah itu kita klik Learn and More. Nah, kemudian nanti akan ada muncul tampilan seperti ini, klik Free Trial. Setelah klik Free Trial, kemudian nanti akan menampilkan tampilan seperti ini. Awalnya akan muncul tampilan My Account, tapi kita pilih tab Downloads, lalu pilih Windows 64 bit sesuai dengan spesifikasi teman-teman yang digunakan ya. Karena yang dipraktekkan ini menggunakan device Windows 64 bit, jadi kita menyesuaikan, klik, dan kemudian tadi instalasinya yang telah dijelaskan, silakan teman-teman tinggal klik next dan I agree saja. Kemudian tunggu hingga proses selesai. Untuk proses penggunaan Rapid Miner-nya silakan Mas Chandra untuk melanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Chandra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Rapid Miner untuk pengolahan data pengaduan di lingkungan
data pengaduan lingkungan di Provinsi Jawa Barat. Pertama kita buka aplikasi terlebih dahulu yang sudah diinstal. Setelah aplikasinya terbuka, kita bisa pilih blank process terlebih dahulu. Lalu untuk proses awalnya, karena kita di sini sudah memiliki data berupa file CSV, kita di sini memakai modul untuk membaca file tersebut. Di sini ada file read CSV, kita drag ke panel proses, lalu kita pilih sumber data yang kita gunakan. Di sini ada beberapa field yang akan kita gunakan, namun di sini kita akan menggunakan pertama field daerah aliran sungai sebagai primary key-nya. Kita buat di sini menjadi ID untuk parameternya, kita klik apply. Selanjutnya, kita akan melakukan proses cleansing. Kita akan membersihkan data-data yang kosong. Di sini kita menggunakan modul replace missing value. Kita sambungkan modul read CSV ke modul replace missing value. Fungsinya untuk menghilangkan data-data yang masih kosong. Untuk parameternya kita biarkan saja default. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengubah datanya dari data nominal ke numerik. Fungsinya untuk mengubah data-data yang berupa teks di CSV menjadi bentuk angka 0 dan 1. Lalu setelah itu, setelah proses normalisasi, kita akan menggunakan modul multiply. Fungsinya modul multiply ini akan memproses menjadi beberapa proses, akan memecah data yang kita punya menjadi beberapa proses untuk proses algoritma key means-nya. Sini kita akan menggunakan modul key means dengan nama clustering. Di sini kita gunakan nilai K-nya 2 sampai 5. Lalu kita ubah measure type-nya menjadi mix. Ini kita ubah penamaannya terlebih dahulu, clustering K, K sama dengan 2. Kita buat duplikasi untuk modulnya sebanyak 3 buah. Kita ubah penamaannya. Ini untuk K sama dengan 3, kita ubah menjadi parameter K-nya menjadi 3. Sama dengan 4, kita ubah menjadi 4. Lalu untuk K sama dengan 5, kita ubah penamaannya menjadi nilai K-nya menjadi 5. Kenapa kita memilih nilai K-nya antara 2 sampai 5? Karena untuk menghindari terlalu sedikit atau terlalu banyak nilai K yang merepresentasikan pengelompokan. Untuk nilai K sama dengan 2 merepresentasikan pengelompokan paling sederhana. Membagi data menjadi 2 kelompok. Sedangkan nilai K untuk sama dengan 5 memberikan eksplorasi yang lebih luas atau mencoba membagi data hingga 5 kelompok. Rentang ini umumnya mencakup kemungkinan pengelompokan yang logis dalam banyak dataset.
jadi menghindari terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika kita memilih nilai K yang besar, misalnya K lebih dari 10, dapat menghasilkan nilai kelompok-kelompok yang terlalu spesifik atau sulit diinterpretasikan. Setelah proses penambahan modul K-means, kita akan melakukan evaluasi menggunakan modul cluster distance performance. Kita buat untuk parameternya menjadi, kita akan menggunakan metode Davis-Baldwin. Lalu parameternya kita checklist untuk normalize dan maximize. Lalu kita ubah penamaannya untuk K sama dengan 2. Kita buat duplikasi sebanyak 3 buah. Yang terakhir ini untuk nilai K sama dengan 5. Kita hubungkan proses dari penghitungan K-means ke proses evaluasi. Nah, semuanya terhubung. Kita akan melakukan penghitungan. Kita tarik semuanya ke kita tarik semua prosesnya ke titik result untuk mengetahui hasilnya. Setelah semuanya terhubung, kita bisa jalankan running eksekusinya untuk flow yang sudah kita buat, dimulai perhitungannya. Setelah muncul hasilnya, di sini yang akan kita lihat adalah hasil evaluasi dari Davis-Baldwin-nya. Dari kelima nilai ini, kita cari nilai Davis-Baldwin yang mendekati 0. Kenapa kita cari nilai Davis-Baldwin yang mendekati 0? Karena jika semakin mendekati 0 berarti titik-titik yang ada titik-titik data dalam setiap klaster mirip atau sangat sangat mirip atau berkelompok atau rapat. Pengelompokan datanya dianggap optimal. Ya, dengan begitu menunjukkan bahwa klaster-klaster tersebut tidak terpisah, tidak tumpang tindih. Titik-titik data dalam klaster tersebar. Sini terlihat bahwa untuk nilai K sama dengan 5 mempunyai nilai Davis-Baldwin paling rendah. Jadi kita akan menggunakan data ini sebagai hasilnya. Kita bisa memvisualisasikan berdasar kita ingat tadi datanya yang kita buat primary key adalah data daerah aliran sungai. Simpulannya, K-means adalah algoritma pengelompokan yang sederhana namun efektif yang membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan. Untuk memahami interpretasi dan visualisasi hasil pengelompokan sangat penting agar informasi dari data dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.